إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Bagi mereka yang belum tahu sama sekali tentang Thariqah At-Tijaniyah, juga bagi para pemirsa dan juga para ikhwan, Thariqah At-Tijaniyah yang wajib kita ketahui pertama kalau bicara Thariqah adalah amalannya. Di mana amalan Thariqah itu ada dua, ada wirid wajib, ada wirid sunnah. Ya, wirid wajib Thariqah dikenal al-auradul lazimah. Ya, wirid lazimah artinya wirid wajib. Sedangkan yang kedua adalah al-aurad al-ihtiyariyah. Ya, wirid ihtiyari. Wirid pilihan yang untuk diamalkan sebagai pelengkap wirid wajib yang sifatnya sunnah. Akan tetapi kalau kita sudah mempunyai niatan untuk mengamalkan, maka harus dikerjakan dengan istiqomah. Jadi para pemirsa rahimakumullah, berdasarkan kitab Rimah, karena wirid lazim ini, wirid auradul lazimah ini, kalau berdasarkan Jawahirul Ma'ani, yang wajib hanya wirid pagi sore. Dan di Indonesia wirid pagi sore dikenal wirid lazim. Adapun wadifah, kalau berdasarkan kitab Jawahirul Ma'ani belum wajib. Demikian juga hailalah. Jadi asal usulnya wirid paling wajib dalam Thariqah Tijaniyah hanya wirid pagi dan sore. Adapun wadifah dan hailalah tadinya belum wajib, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya diwajibkan oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah yang menentukan. Ya, termasuk redaksinya, nanti ada perbedaan yang ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani dengan yang ada di kitab Rimah. Ya, di mana Jawahirul Ma'ani ada bagian-bagian tertentu dalam fikih Thariqah yang direvisi, yang merevisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang di Jawahirul Ma'ani dari Kanjeng Nabi, yang di kitab berikutnya juga dari Kanjeng Nabi yang merevisi. Baik para pemirsa rahimakumullah, ya. Bagaimana wirid wajib Thariqah At-Tijaniyah itu? Kalau kita membaca kitab Jawahirul Rimah, ya, juz 2 halaman 429. Akan tetapi ini juga perlu diketahui, cetakan mana? Ini yang cetakan Darul Baydha, cetakan Casablanca. Dijelaskan dalam pasal 233 juz 2 Al-Fasl Tsalitsu wa Tsalathun. Pasal 33. Fi bayanil adhkaril lazimati lit-tariqati al-ahmadiyati al-muhammadiyati al-ibrahimiyati al-hanifiyati at-tijaniyati. Pasal 33 dalam menjelaskan wirid wajib dalam Thariqah al-ahmadiyah, al-muhammadiyah, al-ibrahimiyah, al-hanifiyah, at-tijaniyah. Fa'akulu, maka aku katakan, wabillahi ta'ala at-taufiq wa wal hadi bimanni ila sawa'id tariq. Ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus. I'lam anna awrada syekhina radhiyallahu an. Ketahuilah oleh kalian bahwa wiridnya siapa? Syekhana, guru kita radhiyallahu an, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu, allati yulaqqanuha likafatil halqi katsiratun. Jadi yang ditalkinkan atau diajarkan kepada
manusia ya, secara umum itu banyak. Minha di antaranya makana laziman lit-tariqati wa minha ghairuha. Yang pertama di antaranya adalah wirid yang menjadi wirid wajib dalam thariqahnya, dan yang kedua wirid yang tidak wajib dalam arti wirid sunnah atau dikenal wirid ikhtiyariyah. Wirid apa saja yang wajib tersebut? Ammal adhkarul lazimatu, adapun zikir-zikir wajib, faminha al-wirdu, ya, di antaranya adalah al-wirdu, wirid. Jadi wirid ini adalah wirid yang dibaca pagi sore. Jadi aslinya bukan wirid lazim. Kalau kita merujuk pada kitab, wirid lazim pagi sore itu adalah al-wirdu, itu aja namanya. Yang mana itu wirid wajib. Cuma kalau di Indonesia istilahnya wirid pagi sore wirid wajib, wirid lazim. Adapun wadifah ya tidak bernama wirid lazim, wadifah aja atau dan hailalah saja. Padahal ketiga-tiganya adalah al-auradul lazimah. Ya, wirid wajib ketiga-tiganya tanpa kecuali. Jadi terus bagaimana? Amma al-azkarul lazimati, adapun wirid lazim, faminha di antaranya al-wirdu, yaitu wirid, yakni wirdus sabah dan wirdul masa, wirid pagi dan sore. Wa huwa astaghfirullah mi'ata marrah. Jadi dalam wirid pagi sore ini, yang pertama sigotnya, redaksinya astaghfirullah. Jadi ini aja yang ditalkinkan oleh Kanjeng Nabi ke Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi bukan astaghfirullahaladzim atau yang lain, hanya astaghfirullah, itu aja. Kemudian jumlahnya 100 kali. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi siratin kana. Yang kedua adalah membaca selawat kepada Kanjeng Nabi dengan sirat selawat apa saja yang ada. Al-afdal bi salatil fatih lima ughliq. Ya, yang paling utama adalah membaca selawat Fatih 5 ughliq. Berapa jumlahnya? 100 kali. Kemudian yang berikutnya kalimat musyarrafah, yaitu la ilaha illallah mi'ata marrah, 100 kali. Ini adalah wirid yang paling wajib dalam thariqah Tijani. Wirid pagi dan wirid sore. Kemudian wa min adhkaril lazimati lit thariqati, dan di antara wirid wajib dalam thariqah Tijani al-wadhifah, adalah al-wirid wadhifah. Wa ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 marrah. Itu wadhifah adalah istighfar, sigotnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatil fatih 5 ughliqa 50 marrah. Jadi yang kedua adalah membaca selawat Fatih tidak bisa diganti dengan selawat lain 50 kali. Dan kalimat musyarrafah la ilaha illallah 100 kali. Wa jawharatul kamal ithnata asyara marrah 12 kali. Itulah rukun wirid wadhifah, istighfar dengan sirat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tanpa wa atubu ilaih sampai al hayyul qayyum. Dan bacanya juga ingat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dipanjangin dikit. Kenapa? Ada matobi, yaitu waw. Kalau baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya berarti kurang wawunya kalau begitu.
Jadi sempurnanya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dipanjangin dikit karena ada wawunya. Dan juga karena itu kalimat terakhir tergolong mad arid lis sukun. Ya, artinya dibaca panjang lebih bagus. Sehingga kalau di Maroko terasa sekali dipanjangin memang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi jelas kalimatnya tanpa wa atubu ilaih. Nanti kita jelaskan kenapa kok begitu. Kemudian berikutnya baca selawat Fatih 50 tidak bisa diganti dengan selawat lain. Kalau untuk wadifah. Adapun untuk wirid pagi dan sore, kalau tidak bisa dengan selawat Fatih karena terburu-buru, pakai selawat yang dikosor, yang dipotong, selawat Fatih yang dikosor, yaitu minimal tidak boleh kurang dari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih. Ya tidak boleh hanya sallallahu ala Muhammad, tidak boleh. Karena tidak cukup. Jadi harus minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Dibaca 100 kali dalam wirid pagi sore. Adapun khusus khusus zikir wadifah adalah selawat Fatih 50 kali, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kemudian berikutnya kalimat musyarrafah yaitu la ilaha illallah. 100 kali, yang mana ketika yang ke-100 dipanjangin. Jadi la ilaha illallah, yang ke-100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau kita ta'adub dengan membaca Sayyiduna. Akan tetapi kalau kita lihat di Maroko dan di Aljazair, di Zawiyah ya, Zawiyah Induk Tijani, itu tidak pakai Sayyiduna, langsung Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Setelah itu membaca Jawharatul Kamal 12. Yang awalnya kalau kita baca Jawahir, Jawharatul Kamal ini 11 kali. Itu wadifah. Jadi wadifah yang wajib dibaca berjamaah dengan suara kencang, suara keras sesuai dengan jamaah tersebut. Jadi kalau jamaahnya banyak, suaranya lebih keras agar supaya kompak. Sehingga penting pakai speaker kalau banyak. Kalau tidak, ya kalau jumlahnya sedikit, terjangkau oleh suara kita, tidak pakai speaker tidak masalah. Yang penting imam, jadi bacaan imam itu bisa menutupi bacaan ikhwan dalam artian ya tidak boleh ada ikhwan yang suaranya lebih tinggi daripada suara imam. Jadi imam harus yang paling kencang suaranya, karena apa? Komando. Nanti kalau komando ini ngantuk, nah ini yang repot. Makanya imam harus fresh. Jadi jelas rukun dari wadifah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum 30 kali. Kemudian selawat Fatih 50 kali, tidak bisa diganti selawat lain. La ilaha illallah 100 kali, Jawharatul Kamal 12 kali. Kemudian wa min auradil lazimati lit tariqah. Ya, di antara wirid lazim dalam thariqah yaitu zikrul kalimatil musyarrafati, yaitu membaca kalimat musyarrafah bitamamiha, ya, sampai dengan kesempurnaan bacaan tersebut ba'dal asri yaumil jum'ah, yaitu setelah asar hari Jumat. Jadi yang dikenal dengan zikir hailalah, atau dikenal juga dengan istilah hadratul jum'ah. Kalau wadifah ada yang nyebut
wirduz zawiyah. Ada juga yang nyebut wirdut tarbiyah. Ya. Jadi wadifah itu ada yang nyebut wirduz zawiyah, ada juga yang menyebut wirdut tarbiyah. Adapun hailalah ada yang nyebut hadratul jum'ah, ada yang nyebut zikril hailalatul jum'ah. Seperti itu. Intinya barangnya satu, namanya aja orang nyebutnya beda-beda. Intinya barangnya satu dan hukumnya wirid lazim bagi ikhwan thariqah Tijaniyah. Apa wirid lazim? Yang dikenal dengan wirid lazim adalah wirid yang menjadi penentu orang tersebut ikhwan Tijaniyah atau bukan. Sehingga kalau hanya wirid lazim tanpa wadifah dan hailalah, ini menurut ketentuan dalam kitab dan penjelasan dari para masyayikh dan surafa Tijani, ya kalau hanya baca lazim saja belum ikhwan. Jadi ikhwan itu sempurna, yaitu baca wadifah dan hailalah juga setiap hari. Lazim dibaca sendirian, ya perorangan. Adapun wadifah dan hailalah wajib dibaca berjamaah. Ya. In kana al-ikhwan fi hadzal balad, kalau di daerah itu ada ikhwan. Kecuali tidak ada ikhwan. Akan tetapi ada ikhwan agak jauh. Ya justru ini keberkahan dari Allah kalau kita jauh dari ikhwan. Kenapa? Ya, ketika berangkat wadifah berjamaah dan hailalah berjamaah, maka langkah kita banyak dan langkah kita itu oleh Allah dicatat sebagai istighfar bagi kita. Ya, untuk dapat ampunan dosa. Kemudian berikutnya juga dicatat oleh sebagai zikir yang akan meningkatkan derajat ikhwan tersebut di hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin jauh sebenarnya makin besar fadilahnya, makin besar pahalanya.